Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Yanuar Al-Fikri MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Konflik dan Kerjasama Internasional. Di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Studi Kasus Konflik Perang Saudara Yugoslavia pada tahun 1991 hingga 2001. Saya Cici Dinda Bella selaku moderator dan rekan-rekan saya Adelia Rizka, Alnela Delvianti, Angelika Putri Panggabean, Miss Rulina, Muhammad Nur Ihsan, dan Rahmi Aisti. Adapun aturan presentasi pada hari ini yaitu yang pertama, pertanyaan harus sesuai dengan materi yang telah disajikan. Yang kedua, pertanyaan diambil dari 8 orang tercepat. Yang ketiga, pertanyaan dibuat di stream Google Classroom. Yang keempat, setelah tim penyaji menjawab pertanyaan, rekan-rekan lain boleh menambahkan jawaban dari tim penyaji. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Alnela Delvianti. Kepada Alnela, disilahkan. Konflik dan Kerjasama Internasional Studi Kasus Konflik Perang Saudara Yugoslavia pada tahun 1991 sampai 2001. 2001. Pengertian, konflik Yugoslavia merupakan konflik antar etnis di Yugoslavia yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Peperangan ini berciri konflik etnis antara suku-suku yang mendiami Republik Federal Sosialis Yugoslavia seperti suku Slovenia, suku Kroasia, suku Bosnia, suku Serbia, suku Montenegro, dan suku Albania. Konflik Yugoslavia merupakan konflik akibat diskriminasi antar etnis di Yugoslavia yang terjadi antara 31 Maret 1991 sampai 12 November 2001. Konflik antar etnis ini dimulai sejak meninggalnya Josip Broz Tito, pemimpin Yugoslavia terdahulu pada tanggal 8 Mei 1980 akibat adanya gerakan Panslavia yang bertujuan untuk membentuk negara Serbia Raya. Perang ini memberi dampak terutama pada Bosnia dan Kroasia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia Rizka. Faktor pendorong. Adanya perbedaan agama di antara etnis-etnis. Keinginan negara-negara bagian untuk merdeka, tetapi ditentang oleh Serbia. Kroasia merdeka tanggal 25 Juni 1991. Slovenia merdeka tanggal 25 Juli 1991. Dan Bosnia Herzegovina merdeka pada bulan Februari 1992. Ambisi Serbia untuk tetap mempertahankan negara Yugoslavia tidak dihiraukan oleh etnis-etnis lainnya. Sebab Serbia banyak mendapatkan kedudukan di Yugoslavia. Meninggalnya Presiden Yugoslavia yaitu Josip Broz Tito tahun 1980 ini menyebabkan etnis-etnis di negara bagian membubarkan diri. Penandatanganan persetujuan kerjasama dengan poros Jerman, Italia, dan Jepang. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Rulina. Kepada Miss Rulina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya
materi tentang kronologis konflik. Pada tanggal 7 April 1963, Republik Rakyat Federal Yugoslavia berganti nama menjadi Republik Federal Sosialis Yugoslavia dan Josip Broz Tito diangkat menjadi presiden seumur hidup. Pada tahun 1980, Tito meninggal. Pemerintah pusat kehilangan kewibawaan, perbedaan antar etnis mulai nampak, terutama ketika pada akhir tahun 1980-an dan terjadi krisis ekonomi. Setelah itu, terpilihnya Presiden Slobodan tidak dapat menanggulangi dengan baik isu perbedaan rasial yang mencuat dan menyebabkan terjadi ketegangan. Pada tahun 1990, April pemilu di negara-negara bagian, di Slovenia dan Kroasia, daerah tersebut yang terkaya, Partai Pro Kemerdekaan menang. Di Serbia dan Montenegro, Partai Komunis yang mendapatkan kemenangan. Pada tahun 1961, pada tanggal 25 Juni, Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan dan mendeklarasikan negara Bosnia-Herzegovina. Penduduk Serbia Bosnia menolak federal, yaitu Republik Serbia, Bosnia, dan Herzegovina yang kemudian menjadi Republik Spika. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Ihsan. Kepada Ihsan disilakan. Baik, saya akan melanjutkan 6. Pada 1995, perjanjian Dayton mengakhiri perang di Bosnia Herzegovina. Perjanjian damai tersebut ditandatangani di Paris, Prancis dengan pembagian wilayah di Bosnia Herzegovina sesuai garis daerah 3 etnis. 7. 1999, pecahnya pemberontakan orang Albania di Kosovo. Di Kosovo, pemberontakan orang Albania meluas di Macedonia, yang sebelumnya dengan tangan terbuka menerima pengungsi Albania dari Kosovo. Pada bulan Oktober, Milosevic mundur setelah Vojislav Koštunica menang pemilu. 9. Pada tahun 2002, pada bulan Maret, pemerintah Serbia dan Montenegro sepakat untuk membuat uni yang lebih bebas. 10. Pada tahun 2003, pada tanggal 4 Februari, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang sehingga menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini berakhirnya perjalanan panjang negara Yugoslavia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelika. Kepada Angelika dipersilakan. Kepada Angelika dipersilakan. Baiklah, mungkin jaringan Angelika kurang bagus. Materi ini akan dijelaskan oleh Alnela Delvianti. Kepada Alnela Dampak konflik. 1. Adanya korban mulai berjatuhan. 2. Slovenia dan Kroasia merdeka. 3. Pengakuan masyarakat Eropa dan internasional. 4. Deklarasi Yugoslavia baru atau Republik Federal Yugoslavia. 5. Yugoslavia sebelum konflik. 6. Banjir darah di Bosnia. Baik. selanjutnya materi
Mengenai penyelesaian konflik akan saya jelaskan sendiri. Penyelesaian konflik. Di samping itu, PBB mengirimkan utusan khususnya Yasuki Akashi ke bekas negara Yugoslavia sebagai mediator guna mencari jalan keluar untuk mengakhiri konflik negara kelompok G7 dalam pertemuannya di Texas, Amerika Serikat, menyerukan penghentian aksi militer terhadap Kroasia dan mengutuk tindakan biadab Serbia. NATO mengirim tentara ke bekas negara Yugoslavia dengan tugas melindungi warga Bosnia dan menciptakan wilayah damai, bebas dari peperangan. Tentara NATO juga melakukan serangan udara ke pihak Serbia yang tidak menaati seruannya. Indonesia, Presiden Soekarno sebagai Ketua Gerakan Non-Blok menyampaikan beberapa usulan seperti konflik hendaknya diselesaikan melalui yang pertama, perundingan pihak-pihak yang bertikai secara langsung. Yang kedua, masalah di bekas Yugoslavia hendaknya dilihat secara menyeluruh dan integral. Yang ketiga, penyelenggaraan konferensi internasional yang dihadiri pihak-pihak yang bersengketa dan Dewan Keamanan PBB. Yang keempat, Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian dengan mengirim 25 orang perwira ABRI dengan nomor kontingen Garuda 14 yang tergabung dalam UNPROFOR, United National Protection Forces. Kontingen Garuda 14 dipimpin oleh Letko Interi Edi Budianto. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmi Adisti. Kepada Rahmi, disilakan. Saya akan membahas berakhirnya konflik. Pada akhirnya pihak terkait di dalam perang Bosnia akhirnya setuju untuk berdamai pada tanggal 21 November 1995. Perundingan persetujuan perdamaian berlangsung di Dayton, Ohio, Amerika Serikat, dan pada akhirnya disepakati oleh pemimpin ketiga negara, yakni pemimpin Bosnia Alija Izetbegovic, pemimpin Kroasia Franjo Tudjman, dan pemimpin bekas Yugoslavia atau Serbia yaitu Slobodan Milosevic. Pertandatanganan perdamaian secara resmi dilakukan di Paris, Prancis pada tanggal 14 Desember 1965 yang dihadiri oleh pemimpin dari beberapa negara sebagai saksinya. Isi perjanjian ditandatangani ialah satu, Bosnia sebagai negara tunggal terdiri dari dua republik, yaitu Federasi Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia. Yang kedua, Sarajevo sebagai bagian dari Federasi Muslim Kroasia, sehingga tentara Serbia harus meninggalkan Sarajevo. Ketiga, pemerintah pusat Bosnia harus efektif dengan presiden terpilih dan parlemen. Yang keempat, pemulangan pengungsi ke tempat tinggalnya. Yang kelima, kebangsaan di seluruh negara. Yang keenam, larangan terhadap penjahat kadang untuk menduduki pemerintahan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Untuk sesi tanya jawab, bisa langsung diberi pertanyaan di stream yang ada di Classroom. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.